Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam ilmu geografi, yaitu 4 prinsip utama dalam geografi. Di antaranya itu ada prinsip persebaran, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. Prinsip-prinsip ini adalah kunci untuk memahami bagaimana alam dan manusia saling berhubungan di permukaan bumi. Jadi, ayo kita bahas satu persatu materi berikut. Yang pertama itu ada prinsip persebaran, di mana dalam prinsip ini menyatakan bahwa fenomena geografi tidak merata di muka bumi, melainkan memiliki pola distribusi tertentu. Prinsip ini menekankan aspek ruang dan lokasi, mengapa fenomena ada di tempat tertentu dan tidak ada di tempat lain. Pertanyaan kunci yang diajukan dalam prinsip ini, mengapa fenomena ini muncul di lokasi A tetapi tidak muncul di lokasi B? Atau mengapa intensitasnya berbeda antar lokasi? Komponen prinsip persebaran. Ketika menganalisis persebaran, kita bisa melihat beberapa aspek. Di antaranya yang pertama itu ada kepadatan, di mana jumlah fenomena persatuan area atau misal penduduk per kilometer kubik. Yang kedua itu ada frekuensi, yaitu banyaknya kejadian dalam suatu wilayah tertentu. Yang ketiga itu ada konsentrasi atau kluster, yaitu apakah fenomena cenderung berkumpul di satu tempat. Yang keempat itu ada pola ruang, yaitu teratur atau beraturan atau acak. Yang kelima itu jarak atau keterpisahan, yaitu jarak antar fenomena atau titik. Faktor-faktor yang mempengaruhi prinsip persebaran, yaitu ada beberapa faktor utama, di antaranya yang pertama itu ada faktor alam atau fisik. Contoh pengaruhnya itu seperti iklim, topografi, jenis tanah, ketersediaan air, serta kondisi geologi. Yang kedua itu ada faktor lingkungan dan aksesibilitas. Contoh pengaruhnya yaitu adalah kedekatan ke jalan, sungai, pelabuhan, dan transportasi. Yang ketiga itu ada faktor manusia. Contoh pengaruhnya itu ada kebijakan, budaya, ekonomi, dan teknologi. Yang keempat itu ada faktor sejarah atau historis. Contoh pengaruhnya yaitu pola pemukiman lama, migrasi, dan warisan kolonial. Contoh spesifik prinsip persebaran yang ada di Indonesia. Yang pertama, persebaran flora dan fauna berdasarkan garis Weber dan Wallace, seperti barat, peralihan, dan timur. Yang kedua, persebaran penduduk, yang dimana di Pulau Jawa terjadi kepadatan penduduk, sementara di daerah Papua atau Kepulauan Timur itu sangat jarang penduduknya. Yang ketiga, persebaran kandungan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral yang tidak merata antar provinsi atau pulau. Prinsip yang kedua yaitu prinsip interrelasi, di mana prinsip ini menyatakan bahwa fenomena geografi saling berkaitan satu sama lain. Fenomena ini bisa menyebabkan atau dipengaruhi oleh fenomena lainnya dalam satu ruang. Interrelasi ini bisa antara fisik dengan fisik, fisik dengan sosial, sosial dengan sosial. Dengan prinsip ini, kita bisa mengurai sebab akibat dan pemicu-pemicu gejala yang terjadi di permukaan bumi. Analisis sebab akibat dan keterkaitan prinsip interrelasi. Saat menggunakan prinsip ini, ada beberapa langkah di antaranya. Yang pertama, identifikasi fenomena A dan fenomena B. Yang kedua, apakah ada hubungan sebab dan akibat. Yang ketiga, apakah hubungan timbal balik atau feedback. Yang keempat, apakah ada faktor mediasi atau penengah. Yang kelima, apakah hubungan itu bersifat langsung atau tidak langsung. Contoh dari prinsip interrelasi. Yang pertama itu ada penebangan hutan, yang dimana akan menimbulkan erosi, sedimentasi sungai, hingga terjadilah banjir di hilir. Ini adalah interrelasi antara fisik dengan sosial.
Yang kedua itu adalah letusan gunung api, di mana dia akan menimbulkan abu dan bahan vulkanik yang menyebabkan tanah subur, pertanian subur, aktivitas ekonomi meningkat. Ini adalah interrelasi antara fisik dengan sosial. Yang ketiga itu ada urbanisasi, di mana menimbulkan permintaan lahan, perubahan penggunaan lahan, hilangnya ruang terbuka hijau, dan meningkatnya suhu lokal, di mana ini adalah interrelasi antara sosial dengan fisik. Yang keempat itu adalah letak garis lintang dan jarak dari laut, yang mana akan mempengaruhi iklim, mempengaruhi jenis tanaman dan mata pencaharian penduduk. Ini adalah contoh dari interrelasi antara fisik dengan sosial. Selanjutnya yang ketiga itu ada prinsip deskripsi atau penggambaran, di mana prinsip ini berfungsi untuk menggambarkan secara rinci suatu fenomena yang terjadi sehingga lebih mudah untuk dipahami. Deskripsi bisa bersifat kualitatif dan kuantitatif. Bentuk penyajian dari prinsip deskripsi ini yaitu fenomena harus dijelaskan melalui berbagai media, di antaranya yang pertama itu ada teks naratif, di mana dia akan menjelaskan karakteristik, kronologi, dan latar belakang. Yang kedua itu adalah tabel, di mana di dalamnya akan menyajikan data numerik seperti jumlah penduduk, produksi pangan, dan curah hujan. Yang ketiga itu ada grafik atau diagram, di mana di dalamnya akan menjelaskan atau menerangkan tren waktu dan perbandingan antar wilayah. Yang keempat itu ada peta tematik, di mana di dalamnya akan membahas distribusi dan intensitas. Yang kelima itu ada citra, foto, atau satelit, di mana di dalamnya akan membahas kondisi visual wilayah nyata. Berikutnya ada fungsi dan contoh dari prinsip deskripsi. Fungsi dari prinsip deskripsi dalam analisis di antaranya yaitu yang pertama, membantu pembaca atau penonton untuk memahami fenomena yang kompleks. Yang kedua, sebagai dasar untuk membandingkan wilayah. Yang ketiga, yaitu memberi konteks kuantitatif dan visual agar analisis tidak abstrak. Yang keempat, itu memberi bukti atau verifikasi terhadap klaim. Yang kelima, yaitu mempermudah penarikan dalam kesimpulan. Berikutnya itu ada contoh deskripsi. Yang pertama, tabel produksi pertanian seperti beras, jagung, dan kopi di tiap kabupaten. Yang kedua itu ada grafik kenaikan angka penduduk selama 10 tahun. Yang ketiga itu ada peta persebaran curah hujan regional. Yang keempat itu ada diagram alur proses terbentuknya banjir. Yang terakhir itu ada foto udara kawasan perkotaan yang menunjukkan pemukiman padat. Prinsip yang terakhir yaitu ada prinsip kronologi, di mana prinsip ini merupakan prinsip gabungan yang menyatukan persebaran, interrelasi, dan deskripsi dalam satu pendekatan wilayah tertentu. Dalam kronologi, analisis tidak terpisah-pisah, melainkan terintegrasi untuk memahami kesatuan wilayah seperti gejala alam, manusia, interaksi, dan pola ruang. Dengan kata lain, wilayah dianalisis sebagai sistem ruang yang utuh. Penggunaan dan penerapan dari prinsip kronologi ini diantaranya yang pertama itu ada perencanaan tata ruang seperti RT RW dan kebijakan wilayah. Yang kedua itu ada analisis bencana wilayah seperti tsunami, banjir, dan gempa. Yang ketiga itu ada studi kawasan seperti kota, kawasan pesisir, dan pegunungan. Yang keempat itu ada pemetaan zona potensi atau kerawanan. Serta yang terakhir itu ada perbandingan wilayah seperti pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Tahapan kronologis dalam prinsip kronologi. Yang pertama yaitu menentukan wilayah kajian. Kedua, tentukan batas geografis seperti kabupaten, kota, provinsi, dan objek fenomena. Yang ketiga yaitu analisis persebaran. Yang keempat itu mengidentifikasi pola penyebaran fenomena dalam satu wilayah.
Yang kelima yaitu analisis interrelasi. Yang ketujuh, analisis hubungan antar fenomena dalam satu wilayah. Yang kedelapan yaitu deskripsi. Yang kesembilan, sajikan data dan visual agar fenomena mudah dipahami. Yang kesepuluh yaitu integrasi atau sintesis. Yang kesebelas yaitu menarik kesimpulan karakteristik wilayah, kekuatan, dan kelemahan. Berikutnya yaitu rekomendasi atau kebijakan. Yang terakhir yaitu berdasarkan analisis menyeluruh. Contoh penerapan dalam prinsip korologi. Yang pertama yaitu wilayah rawan gempa dan tsunami di Indonesia, di mana prinsip ini diterapkan sebagai persebaran zona kawasan pesisir rendah, interelasi gempa terhadap laut yang menimbulkan tsunami dan kerusakan, deskripsi peta zona bahaya, elevasi dan populasi pesisir, serta sintesis rekomendasi penataan zona evakuasi dan peraturan bangunan. Yang kedua itu ada analisis kota metropolitan seperti Jakarta dan Bandung, di mana persebaran nada penduduk, pusat kegiatan ekonomi, dan area umum. Interrelasinya itu antara kemacetan, populasi, dan urban sprawl. Deskripsinya melalui peta zonasi, grafik pertumbuhan. Hasilnya ada memunculkan karakteristik kota dan arah kebijakan. Yang ketiga itu ada kesenjangan pembangunan antara pulau, yaitu persebaran infrastruktur, PDB, dan akses transportasi. Interelasinya yaitu akses transportasi yang mana akan menimbulkan investasi dan kemajuan. Yang berikutnya itu deskripsi data dan peta, serta kesimpulan wilayah tertinggal dan solusi. Yang berikutnya yaitu karakteristik atau ciri khas prinsip korologi, yang dimana dia itu bersifat komprehensif dan menyeluruh, menekankan aspek ruang dan integrasi, fokus pada konteks wilayah, serta digunakan dalam perencanaan spasial. Baiklah, itulah pembahasan lengkap tentang 4 prinsip geografi, mulai dari persebaran, interrelasi, deskripsi, hingga kronologi. Semuanya membantu kita memahami bumi secara lebih menyeluruh. Semoga materi ini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya yang sedang belajar geografi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.